Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang singkat ini, yang hanya kami peralaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Teman-teman, kita akan mulai membaca dari Yohanes pasal 9, ayat 14 sampai pasal 10 ayat 9. Dimulai dari Karina. Oke. Yohanes pasal 9 ayat 14. Di sini dibilang bahwa adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan melelehkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Boleh lanjut. Ke Ella dulu berarti. Ayat kedengeran nggak, Kak? Iya. Ayat 17, kata mereka lagi kepada orang buta itu, dan engkau, apa katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia seorang nabi. 18, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Ayat 16. Betul ya? 20. Oh, sorry. Ayat 20. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Ayat 21, tetapi bagaimana yang sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya. Oke, ke Andrea. Share linknya ini. Dua-dua ya, Kak? Yes. Iya. Dua-dua orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Amin. Oke, ayat yang ke-23. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Ayat 26, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ayat 27, jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Oke. Sebentar. Ayat 28.
Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa." Nanti Ayat 29 ya. Iya. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman pada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku." Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Oke, langsung Pak Andre, Mereka ayat berapa, Kak? 32 sekarang. 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ayat 33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dari dosa. Engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia keluar. 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ayat 36, jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Ayat 37, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 38 Elia. Ya. Ayat 38, katanya, aku percaya, lalu ia sujud menyembahnya. Ayat 39, Ya, Yuni berganti. Ini kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Ayat 40, kata-kata Rinaldi. Jadi ganti-ganti ya, ada namanya sudah ditulis, jadi ganti-ganti sesuai nama yang ditulis ya. Ayat 40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Oke, 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Pasal 10 ayat 1, sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ya, Yuni boleh ayat 5. ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Amin. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Dan mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8,
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Amin. Ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Puji Tuhan. Baik, teman-teman. Kita melihat ya, teman-teman, bahwa kemarin kita membahas keperluan orang buta itu. Sebelumnya adalah keperluan orang berdosa. Maaf, ya. Sebelumnya keperluan orang berdosa adalah apa yang diperlukan oleh orang berdosa? Bebas. Amin, puji Tuhan. Bebas atau dibebaskan, dimerdekakan ya dari perbudakan dosa. Kemudian yang kemarin ada orang buta. Kalau orang buta butuh apa? Orang buta butuh makan, butuh minum, butuh kacamata. Butuh dicelikan matanya sama Tuhan. Butuh dicelikan matanya, puji Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melihat keperluan dari, nah nanti kita sama-sama melihat. Oke, Kak Renat boleh minta tolong untuk share screen-nya. Masih tetap sama ya, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah keperluan dari orang buta. Oke, di sini kita akan membahas, teman-teman, bahwa keperluan yang di ini Kak Renat, yang diterang dari kebenaran minggu ini. Nah, kita boleh baca bersama-sama ya, beban hari Jumat dan Minggu. Keperluan orang buta dalam agama, penglihatan hayat, dan penggembalaan hayat. Kemarin kita sudah lihat bebannya adalah penglihatan hayat ketika orang buta membutuhkan penglihatan atau dicelikan matanya. Kemudian hari ini kita akan masuk ke dalam poin penggembalaan hayat. Dan hari ini dan besok, penggembalaan hayat ini. Oke, jadi teman-teman, menurut teman-teman, siapakah pintu keselamatan? Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Sama-sama kita membaca ayat penting malam hari ini. Oke, ya. Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Di sini teman-teman, Tuhan Yesuslah pintu gitu. Tapi untuk apa Tuhan Yesus menjadi pintu? Dikatakan, siapa saja yang masuk melalui aku, melalui pintu ini, ia akan diselamatkan. Kemudian ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Di sini mengapa dengan demikian beban malam hari ini juga adalah penggembalaan hayat. Artinya sebenarnya ada apa dengan kondisi manusia atau orang-orang yang di dalam Yohanes pasal 9 ini sebelum Tuhan Yesus datang. Sehingga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 ini Tuhan Yesus memperkenalkan kepada orang-orang ini bahwa dia adalah pintu. Kalau masuk melalui pintu ini akan diselamatkan. Apakah Andre tahu kondisi orang-orang di Yohanes pasal 9 ini sebelum Tuhan Yesus datang? Di situ kan kita lihat ada orang buta, ada orang Farisi, apa sih yang sedang mereka tekankan gitu, pokok pembahasan mereka. Sebelum Tuhan Yesus datang dan memperkenalkan kepada orang-orang ini bahwa dialah pintu keselamatan, dan melalui pintu ini akan diselamatkan, juga masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Ada yang bisa? Ella? Atau Yuni? Kondisi orang-orang di Yohanes pasal 9. Dibaca lagi mungkin. Oke.
Kita lihat ya sama-sama di sini. Ini boleh dikasih apa ya, kebantuan poinnya. Kita buka di Yohanes pasal 9 ayat 16. Yohanes pasal 9 ayat 16. Oh, maaf, kita baca dari ini saja, dari 14 sampai 16 sampai 14 sampai 16, Pak. Yang kaum yang saudara baca 14, saudari baca 15 dan 16 bersama-sama. Adapun saudara. Dari waktu Yesus membuat kumpul dan memulakan kantoran itu adalah hari Sabat. Amin. 15 yang saudari. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia memoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ayat 16. Lalu kata orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat dan lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi teman-teman, kita lihat di sini poinnya adalah ini clue ya, hari Sabat, kemudian 16, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Ada apa dengan kondisi orang-orang saat itu sebelum Tuhan Yesus datang? Ada yang bisa dapat? Reynaldi? Kalau yang saya lihat ya kondisinya di sini mereka ya terkurang dalam apa ya agama. Sini kan mereka hanya memperhatikan hari Sabatnya ya, kayak orang-orang Farisi. Tapi ya begitu Yesus datang memakan mata orang buta, justru mereka melihatnya ya Tuhan melanggar hari Sabat tuh, bukan melihat justru Tuhan menyembuhkan orang ya, tapi ya mereka melihat ya ritual agamanya gitu. Tuhan melanggar hari Sabat gitu. Jadi terima kasih Reynaldi sudah membantu menjawabnya. Sangat baik sekali jawabannya. Kita sama-sama baca ya untuk yang poin kebenaran untuk jawaban nomor 1. Kandang domba melambangkan hukum Taurat atau Yudaisme sebagai agama hukum Taurat yang di dalamnya umat Allah dijaga dan diawasi sampai Kristus datang. Oke, tadi Reynaldi sudah menjawab sebenarnya kondisi dari orang-orang sebelum Tuhan Yesus datang adalah mereka itu di dalam kandang domba. Karena kan di sini di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 9 ini kita berbicara ada gembala, ada kandang domba, kemudian ada gembala ini mengibaratkan dia ini sebagai pintu, yaitu Tuhan Yesus sebagai pintu yang melaluinya domba-domba ini masuk ke dalamnya. Sebelumnya itu domba-domba ini adalah mereka itu di dalam kandang. Domba-domba kan pasti dalam kandang. Nah, ini melambangkan apa? Itu hukum Taurat yang tadi sudah dijawab oleh Reynaldi. Mereka di sini sangat menekankan perkara hari Sabat, harus memelihara hari Sabat. Agar itu berarti tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Musa. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya background-nya itu. Kemudian yang nomor 2, kita sudah menjawabnya tadi bersama-sama. Kita boleh baca ya teman-teman bersama-sama juga. Kristus adalah pintu. Bukan hanya untuk umat pilihan Allah zaman perjanjian lama, seperti Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, dan lainnya, agar mereka masuk dalam kandang hukum Taurat sebelum Kristus datang. Tetapi juga untuk orang-orang pilihan Allah seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus, dan lainnya, agar keluar dari kandang hukum Taurat setelah Kristus datang.
Itulah Umat sebabnya di pilihan sini Tuhan menunjukkan bahwa dirinya adalah pintu, bukan hanya bukan untuk hanya umat untuk umat pilihan Allah pilihan Allah masuk, masuk, tetapi tetapi juga juga untuk untuk seluruh seluruh orang orang pilihan pilihan Allah. Allah keluar. Ya, pintu kan kita pintu itu bukan cuma untuk kita masuk ya dan tidak keluar lagi. Kalau masuk tidak keluar lagi, sedangkan penjara saja masih bisa orang keluar. Tapi di sini Tuhan menunjukkan bahwa kalau masuk melalui pintu itu diselamatkan, kemudian keluar akan mendapatkan padang gurun. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh ketika masuk mendapatkan keselamatan, kemudian dan keluar itu mendapatkan padang gurun? Ada yang bisa tahu apa maksud padang gurun di padang rumput, maaf. Padang rumput di di konteks pembacaan kita malam hari ini. Ada yang bisa dapat padang rumput kalau domba-domba nih? Melambangkan Kristus sebagai tempat domba-domba mendapatkan rawatan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ella. Ada lagi yang mau jawab? Domba-dombanya itu kita gitu. Iya, domba-domba kita. Kita masuk, kita diselamatkan, kita keluar, kita mendapatkan, kalau yang tadi Ella bilang, mendapatkan perawatan. Amin. Ada di sini pernah lihat domba secara langsung? Nah, Korban. sering. Oke. Ya, domba itu kan makannya rumput kan. Nah, kalau makan itu untuk apa? Mengenyangkan. Mengenyangkan. Bagus sekali. Terima kasih jawabannya tadi Ella, merawat, kemudian Wahyu, mengenyangkan gitu. Oke, kita sama-sama melihat jawabannya, Karena. Next. Nah, padang rumput di sini melambangkan Kristus sebagai tempat domba-domba mendapatkan rawatan. Pada musim dingin atau pada malam hari saat padang rumput tidak bisa dimanfaatkan, domba-domba harus tinggal di kandang. Setelah padang rumput bisa dipakai, domba-domba tidak perlu lagi tinggal di kandang. Tinggal di kandang hanya untuk masa transisi dan sementara. Menikmati kelimpahan di padang rumput barulah yang terakhir dan permanen. Sebelum Kristus datang, hukum Taurat adalah tempat untuk menjaga orang. Di bawah hukum Taurat adalah masa transisi. Kini Kristus telah datang, maka semua umat pilihan Allah harus keluar dari hukum Taurat, masuk ke dalamnya, menikmati dia sebagai padang rumput. Inilah yang terakhir dan permanen. Karena pemimpin-pemimpin Yahudi tidak mempunyai wahyu ini, mereka memandang hukum Taurat yang merupakan dasar dari agama Yahudi sebagai yang permanen. Akibatnya, mereka kehilangan Kristus dan tidak bisa berbagian atas dirinya sebagai padang rumput. Wah, teman-teman, kalau dari sini kita bisa melihat ada beberapa poinnya yang perlu kita menjadi beban kita malam hari ini. Satu hal, hari ini apakah mata kita telah dicelikan? Kalau mata kita telah dicelikan, maka kita akan menjadi orang yang kenyang menikmati Tuhan Yesus sebagai rawatannya kita. Kayak tadi Wahyu bilang kan kenyang. Kita menikmati Kristus, kita kenyang. Tidak ada hal lain lagi yang perlu kita kejar. Yang hari ini mungkin ada yang mengejar kenyamanan, mengejar posisi, mengejar lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita bisa menikmati Kristus, maka puaslah. Ella bilang tadi kita sudah dirawat. Wahyu bilang tadi kita sudah dikenyangkan. Tetapi kalau kita belum melihat, mata kita masih dibutakan, maka kita kehilangan Kristus. Seperti orang-orang Yahudi ini. Padahal Kristus sudah di depan mereka, tapi karena mereka ada buta, mereka tidak melihat, akhirnya mereka kehilangan Kristus dan tidak bisa berbagian menikmati Kristus sebagai padang rumput ini. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing atau menambahkan, Kak Eko, Kak Renat, Kak Yoel? Ya, saya izin sedikit menambahkan ya. Suara saya terdengar ya, teman-teman ya? Ya, jelas kan. Oke, baik. Puji Tuhan ya. 2 hari ini kan berita kita itu tentang orang buta yang dicelikkan ya. Orang buta di sini adalah orang buta yang sejak lahir ya. Orang buta yang sejak lahir
kita mau melihat dulu apa yang terjadi ya. Memang secara fisik matanya yang buta ini disembuhkan oleh Tuhan ya, dengan cara Tuhan meludah ya ke tanah, kemudian mengaduk ludahnya, dan dengan tanah itu mengoleskan pada mata orang buta itu. Lalu orang buta itu diminta untuk pergi membasuh dirinya di kolam Siloam ya. Nah, kita bahas dulu poin ini. Ini memang yang kemarin tapi saya sedikit bahas untuk nanti kita masuk ke dalam poin yang berikutnya ya. Kalau kita membaca ini sebagai sebuah tanda ya, Tuhan Yesus ketika dia membuat mujizat di dalam Injil Yohanes itu selalu disebut sebagai tanda ya. Tanda itu artinya ada maknanya. Jadi kita harus mencari apa sih makna di balik tanda itu. Ya. Kayak kau pernah sharing kan, tanda itu seperti kalau kita naik kendaraan ya, lihat rambu-rambu lalu lintas, ada P misalnya dicoret, oh dilarang parkir, S dicoret, oh dilarang berhenti, dan lain sebagainya ya. Nah, Tuhan ini sangat bermakna ya, dia meludah ke tanah. Dia tidak hanya mengatakan sembuh, mata terbuka ya. Kalau di tempat-tempat lain, artinya di dalam Injil-Injil yang lain, entah itu Matius, entah itu Markus atau Lukas ya, tidak disebutkan dengan sangat spesifik ya. Tetapi begitu di dalam Injil Yohanes, proses ini disebutkan ya dengan spesifik ya. Nah, Tuhan meludah ke tanah ya. Ini melambangkan adalah firman Tuhan ya, karena firman Tuhan itu adalah apa yang keluar dari perkataan Tuhan ya. Tanah itu melambangkan adalah manusia ya. Jadi firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Tuhan berbaur dengan ya tanah ya, yaitu adalah lambang daripada manusia ya, karena manusia diciptakan dari debu tanah. Itu menandakan bagaimana firman Allah itu berbaur dengan manusia. Ya, ditambah dengan respon ketaatan orang buta itu untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Ya, jadi kita melihat di sini ya, firman Tuhan berbaur di dalam kita, ya artinya kita menerima firman Tuhan ya ke dalam kita dan kita merespon dengan ketaatan, maka itu adalah menghasilkan kesembuhan. Nah, kesembuhan di sini adalah dulu orang ini buta, dia melihat. Ya. Sekali lagi, ketika firman Tuhan datang, firman Tuhan itu kita terima, kita merespon firman ini dengan ketaatan kita, dan hasilnya adalah kesembuhan. Ya. Secara fisik, yang buta bisa menjadi melihat. Tetapi lebih penting daripada perkara fisik, kita melihat ada perkara perkara rohani. Bagaimana orang buta ini, tadinya kalau kita melihat ya, itu ada orang-orang yang bertanya kepada dia ya, ayat 12 misalnya, di manakah dia? Ya, di manakah dia? Ya. Lalu orang buta ini menjawab, aku tidak tahu. Ya, jadi ini awal daripada jawaban orang buta yang sudah melihat ini ya. Kemudian ditanya lagi ya di ayat 17 ya, 16 17 ya, tapi saya singkat saja. Di situ di 16 bagian terakhir dikatakan bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian. Jadi orang-orang Farisi itu menganggap Tuhan itu orang berdosa ya. Lalu nggak mungkinlah orang berdosa bisa membuat mujizat, tapi orang buta ini bisa memberikan sebuah kesaksian ya. Dikatakan apa? Apakah katamu tentang dia? Karena dia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ya, ia adalah seorang nabi. Ini kita lihat ya, dari orang buta ini menjawab, aku tidak tahu. Kemudian dia bisa bersaksi, ia seorang nabi. Jadi ini apa? Ada satu kemajuan di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, dia belum bertemu untuk kedua kalinya, baru sekali aja dia diurapi matanya diolesi tanah, kemudian dia pergi ke kolam Siloam ya, kemudian dia terbuka matanya,
Ditanya yang pertama, aku tidak tahu. Ditanya yang kedua, dia bisa mengatakan, iya seorang nabi. Ya. Kemudian ditanya lagi ya, ayat 25. Ya, ini saya langsung singkat saja ya, kesaksian orang buta itu. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Ya. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ya, ini kesaksian. Ya. Kesaksian daripada orang buta itu. Kemudian lompat lagi ayat 33. Ya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Sebenarnya orang buta ini yang sudah disembuhkan ini, dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang datang dari Allah. Ya kan? Kalau dia bukan dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi karena Tuhan bisa memelekkan matanya, dia bisa bersaksi, ia adalah orang yang datang dari Allah. Ya, sementara orang Farisi ini masih di dalam kebutaan, masih tidak tahu, masih tidak mengenal. Sampai akhirnya apa? Respon orang Farisi ini apa? Berikutnya, lalu mereka mengusir dia keluar. Ya, ayat 34 itu ya. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Ya. Engkau hendak mengajar kami, jadi orang Farisi ini tidak terima mau diajar oleh orang buta ini. Ya. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ya. Jadi orang buta ini diusir keluar. Ini melambangkan bahwa orang buta ini tidak lagi mendapatkan tempat di dalam agama Yahudi. Agama Yahudi adalah juga orang-orang yang mengenal Allah, tetapi berdasarkan huruf hitam di atas putih, berdasarkan hukum Taurat yang mati. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Mata mereka ini diselubungi oleh pengetahuan agama. Sampai-sampai orang yang buta sejak lahir bisa sembuh, mereka masih tidak percaya bahwa Tuhan itu datang dari Allah. Sementara orang buta itu sudah mengatakan dia nabi, dia datang dari Allah, ya. Dan pada akhirnya apa? Tuhan sendiri menjumpai dia, ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar, ayat 35 ya. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Ya, supaya aku percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata, ya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Kita lihat respon orang buta ini. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembahnya. Ya, orang buta ini hanya mendengar. Ya, dialah itu. Ya. Dialah yang sedang berkata-kata dengan kau, dialah itu. Langsung dia bisa berkata, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembahnya. Kita lihat ya, ini kontras dengan para agamawan tadi ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih tidak mengakui Tuhan. Bahkan dengan sombong, kami ini adalah murid-murid Musa. Ya. Kamu ini buta sejak lahir mau mengajar kami ya, terus diusir keluar. Ini kita lihat kontras ya. Di satu sisi orang Farisi, ahli Taurat buta oleh karena pengetahuan agama. Ya, agama Yahudi pada waktu itu. Di sisi yang lain, orang buta ini dia mengalami kuasa hayat Tuhan. Ya, yang apa? Yang memulihkan penglihatannya, bukan hanya secara fisik, lebih-lebih secara rohani, teman-teman. Ya. Apalah artinya kalau mata terbuka secara jasmani tapi masih nggak percaya Tuhan, itu nggak ada gunanya. Tapi kita lihat, lebih daripada mata jasmani yang terbuka, mata rohani orang ini terbuka. Ya, dia bisa mengakui apa tadi? Ya, percaya ya, aku percaya Tuhan, ayat 38 ya, aku percaya Tuhan. Ya, sujud menyembah. Nah, jadi teman-teman ketika kita membaca Alkitab ya, kita perlu berdoa. Tuhan, aku tidak mau hanya sekedar mengerti pengetahuan Alkitab, ya.
Tapi aku mau mata yang buta ini dicelikkan. Mata rohaniku yang tadinya tidak melihat, itu menjadi melihat. Ya, itu penting. Ya, melihat siapakah Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan karena ikut-ikutan orang tua, ya kan? Tapi pengalaman pribadi. Orang buta ini secara pribadi mengalami. Dia mengatakan, dulu aku buta. Aku nggak tahu orang itu siapa, tapi dulu aku buta, sekarang aku melihat. Ya, sangat baik ya. Nah, setelah dia diusir keluar, barulah masuk Tuhan mewahyukan dirinya sebagai apa? Dia gembala. Gembala yang baik. Ya, orang-orang yang terusir keluar dari agama Yahudi ini digembalakan oleh Tuhan. Menikmati Tuhan secara langsung. Ya, sebagai apa? Sebagai gembala yang baik. Sebagai padang rumput, ya kan? Sebagai apa? Ya, sebagai segala sesuatunya. Apa keperluan kita? Ya, Tuhan adalah. Ya, kita sedang sedih, Tuhan menjadi hiburan bagi kita, ya penghiburan kita. Ya, kita sedang lemah, Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita sedang merasa tawar hati, ya Tuhanlah yang bisa menghangatkan ya hati kita kembali. Ya, asal kita seperti orang buta ini ya, kita berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani kita, ya membuka mata rohani kita bisa mengenal Tuhan ya secara batini ya. Ini pengalaman apa? Pengenalan Tuhan secara progresif ya, makin hari makin maju. Kita juga perlu demikian ya. Kita sudah sekian waktu membaca Alkitab ya. Ya kakak-kakak pembimbing ada di sini juga berdoa supaya ada kemajuan rohani. Kita sama-sama lah maju. Kita juga sama-sama sedang belajar ya. Makin mengenal Tuhan, makin mengalami Dia. Ya. Saya pikir itu dulu. Mohon maaf nih sudah lewat sampai berapa 10 menit ya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk sharingnya Kak Eko. Bella, melalui sharing kita malam hari ini membuat kita saat membaca Alkitab ataupun di saat menempuh kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita senantiasa berkata, Tuhan, celikan mataku supaya aku dapat melihat siapakah Tuhan itu. Amin. Puji Tuhan, kita akan tutup sesi kita malam hari ini, kita akan berdoa. Boleh minta tolong Wahyu memimpin kita dalam doa. Baik, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapak, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, Bapak. Tuhan Yesus, kami ingin menutup kegiatan pembacaan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, Bapak. Ya Bapak, apabila di antara kami, Bapak, masih ada yang Tuhan merasa buta ya Tuhan, kiranya Tuhan celikanlah mata kami ya Bapak. Berilah kami ya Bapak penglihatan akan Engkau ya Bapak. Jamah mata kami Bapak, mata rohani kami Bapak. Dan terus ya Tuhan, biarlah kami mengalami progres Tuhan dalam iman ya Bapak. Kiranya tidak ada kesia-siaan ya Tuhan di dalam kegiatan kami setiap hari ini Bapak. Berkati kami Bapak, Kau jaga kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan kita bersyukur.